Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan kami semua di Selasa Berbagi. Untuk kita kamu semua, udah belum sampai hari ini kamu membagikan kabar baik kepada orang-orang dekat kamu, sahabat kamu, saudara kamu, atau mungkin adalah teman kampus atau teman kuliah kamu. Yuk, jangan sampai keselamatan itu hanya diam di dalam diri kamu aja, tapi bagikan juga keselamatan dengan beritakan Injil, ceritakan Injil kepada orang-orang terdekat kamu. Nah, bicara tentang Selasa Berbagi selalu mengingatkan kita semua untuk sama-sama menyebarkan Injil sampai ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga ada banyak saudara-saudara kita yang berada di pelosok bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan-tayangan Pijar TV. Nah, itu semua bisa terjadi dengan donasi-donasi yang diberikan dan dikirimkan ke Pijar TV. Caranya gampang. Tinggal transfer aja ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Nah, kalau misalkan kamu saat ini mau menyaksikan tayangan-tayangan Pijar TV, kamu bisa saksikan di Transvision channel 778 ataupun juga kamu bisa saksikan melalui live streamingnya di www.pijar.tv. Selama menyaksikan tayangan Pijar TV, mungkin ada pertanyaan, permohonan doa, komentar, ataupun saran. Kamu bisa kirimkan melalui 0813-8700-7055, nomor WhatsApp kita. Dan ada tim respon Pijar TV yang siap untuk melayani Anda. Nah, kalau di samping saya ini ada berbagai macam merchandise. Ini semua kamu bisa dapatin, kamu bisa beli lewat online shop Pijar TV yang terdapat di Tokopedia ataupun Shopee. Jadi merchandise ini, lalu juga ada USB pengajaran dari Dr. Bambang Nursena dan juga Pendeta Esra Soru. Bisa dapatkan di Tokopedia ataupun Shopee online shopnya Pijar TV. Langsung aja, hari ini saya nggak sendirian, selalu ditemenin bareng-bareng sama teman-teman yang selalu setia. Setia. Setia dong. Ada Pastor Adi Chandra Dinata, ada Peter Chris yang lagi berusaha untuk menyegarkan jiwanya dan badannya. Sore-sore jam segini itu, aduh, sesuatu yang banget lah. Dan ada Raguel Lewi. Hello everyone. Alright, teman-teman nih kita mau ngebahas nih tentang satu tema nih yang lagi hot banget gitu ya, yaitu tentang bebas dari invasi. Ya, bebas dari invasi. Temanya bebas dari invasi. Jadi invasi hatiku. Memang bisa ya bebas dari hati ya. Jadi sebenarnya ngebahas tentang pergolakan yang terjadi sebetulnya yang ada di Ukraina dan Rusia Ukraina sama Rusia saat ini gitu ya. Tapi nanti kita pasti mau lihat dari sisi yang berbeda. Bukan membahas tentang, wah kita dukung siapa nih, Rusia apa Ukraina? Emangnya tim sepak bola gitu kan. Berapa skornya kan? Gitu ya. Shevchenko gimana tuh Shevchenko? Tapi kita mau banyak menyoroti hal-hal yang lain ya, terutama nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi dengan konflik yang ada gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya pendapatnya teman-teman dulu nih. Menurut Randy, Mas Chris dan El, apa sih yang kalian lihat pergolakan ini kalian perhatiin ini selama 2 minggu ini gitu, pergolakan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Pastinya kan ada banyak korban yang di sana kan ya, ada banyak nggak cuma sekedar perseteruan 2 negara, tapi juga ini kan mengorbankan banyak hal. Ekonomi juga, orang-orang yang jobless sekarang gitu kan, orang harus ngungsi. Homeless. Kalau dari homeless juga betul, misplaced juga. Gimana Ren? Kalau dulu Ren, apa pendapat lu Ren? Ya, ini kan satu perang yang kita sendiri di sini kan bukan orang yang terlibat di dalamnya ya. Kita adalah pihak kesekian yang melihat dari kejauhan gitu kan dan berusaha menilai gitu, memperhatikan. Di satu sisi kita juga jangan mudah termakan dengan berbagai macam berita karena yang namanya perang itu nggak akan bisa lepas dari yang namanya propaganda. Nah, berita-berita yang belum tentu benar, walaupun di dalamnya itu terselipkan kebenaran, tapi ternyata
ada kebohongan juga di dalamnya. Dan itu jangan pikir cuma ada di satu pihak aja. Tapi yang namanya perang itu pasti menurutku ya itu nggak ada yang 100% putih dan yang satu 100% hitam. Artinya perang ini nih yang baik, ini yang jahat gitu. Tapi di dalamnya pasti banyak kepentingan politik gitu. Dan aku rasa kita sebagai orang di luar itu yang hanya mengamati dari jauh, hendaknya lebih bijak sih untuk kita bisa berkomentar gitu kan. Karena honestly kita sebenarnya nggak tahu-tahu amat gitu tentang apa yang terjadi. Mungkin kalau dari sejarah, dari segi historisnya mungkin adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari. Tapi untuk kita pada akhirnya menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, aku rasa akan banyak penyalahartian lagi dari perang itu sendiri gitu kan. Dan yang kedua, ketika kita menjadi orang yang di luar dari dua pihak yang sedang berseteru itu, bukan artinya kita juga tidak peduli. Di satu sisi jangan cepat menilai, jangan cepat memberikan satu statement seolah-olah, menurut berita yang gue baca ini yang benar, ini yang salah gitu. Tapi di sisi lain juga bukan artinya kita cuek, nggak peduli. Kita tetap tentunya yang bisa kita lakukan berdoa. Kita berdoa supaya konflik itu segera berakhir. Ya karena yang jelas selama 2 minggu ini banyak korban jiwa gitu. Ada korban jiwa yang harus kehilangan tempat tinggalnya dan bersyukur ada negara-negara tetangga yang membuka diri kan. Itu satu pelajaran berharga sih ya di balik perang itu sendiri. Kejamnya perang itu ternyata ada sisi kemanusiaan yang kaya banget sih dari situ kan. Jadi kita nggak cuek, kita tetap peduli, kita tetap ngikutin beritanya dan tentunya yang kita kecam itu adalah kekerasan yang merugikan banyak orang. Salah satu bentuk kepedulian kita adalah dengan tidak memberikan komentar yang salah. Betul. Terhadap tragedi ini sebetulnya ya. Betul. Mas Kris gimana Mas Kris? Kalau Mas Kris sendiri memandang peristiwa ini apa nih yang diamati sama Mas Kris sendiri? Selalu seperti tadi bilang, selalu ada 2 cerita. Dalam setiap berita selalu ada 2 sudut pandang. Dan sebagai orang jauh, aku tidak akan sama saudara Randy ya. Pemihakan itu adalah mungkin bukan pilihan. Tapi bukan berarti kita tidak memihak, bukan berarti kita nggak punya pilihan. Hanya kita pasti memilih, yakni memilih pada kemanusiaan. Dan yang pertama sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Saat ini kita sebagai warga negara Indonesia paling tidak kita bisa apply apa yang menjadi pegangan ya politik luar negeri Indonesia. Kalau dikutip nih dari halaman kenegaraannya adalah bebas aktif kan gitu kan. Bebas aktif artinya bukan politik yang netral, tapi politik luar negeri yang bebas untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan kita terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia secara aktif. Artinya kalau sekarang kita lihat ya antara walaupun ini tidak begitu jelas antara blok barat dan timur, tapi kita bisa lihat ada kekuatan-kekuatan barat sama timur yang bermain di sana. Jelas kita nggak bisa masih ngikutin politik bebas aktif tadi. Kita secara aktif ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kedamaian dunia ya. Berperan aktif dalam perdamaian dunia. Jadi pasti akan mengupayakan bagaimana sih ini bisa berdamai. Dan sementara itu artinya dalam kedua belah pihak jangan salah sih. Dalam kedua belah pihak pastinya ada korban sih. Kalau kita nggak bisa bilang nggak ada rakyat Rusia jadi korban, pasti ada rakyat Rusia yang tidak setuju dengan kebijakan mereka, pasti juga akan mengalami dampaknya. Dan kalau ini terus menerus, perekonomian Rusia juga pasti akan turun kan. Ketika turun siapa yang kena duluan? Ya rakyat kecil kan. Jadi korban rakyat juga gitu kan. Jadi di antara keduanya pastinya akan ada jatuh korban. Gitu dan seharusnya bisa dihindarkan semuanya ini. Gak ada pemenang dalam perang sebetulnya ya. Semua yang dikorbankan pertama pasti adalah rakyat yang jadi korban ya. El, gimana El? Pertama ini isu yang kompleks. Jadi jangan dibikin simpel.
Kedua, kita harus bedakan ada kalanya kita perlu melihat secara politik dan itu kompleks banget. Tapi kadang kita juga perlu melihat secara kemanusiaan. Kita perlu beda hanya karena saya bagi saya kalau saya lihat dari dua sisi itu ya saya bisa menangkap kenapa perang itu terjadi. Cuma saya bisa memaklumi tapi saya tidak pernah membenarkan perang itu selalu melukai dan satu-satunya pihak yang dirugikan hanyalah pembuat senjata perang. Yang diuntungkan. War is always a business pada dasarnya dari segi kacamata perdagangan. Dan apalagi dunia semenjak pasca Perang Dunia Kedua sudah dibuat dan dirangkai sedemikian rupa sehingga pada waktu ada satu pihak yang berperang walaupun jauh itu akan mempengaruhi perekonomian seluruh dunia. Dunia sudah dibuat sedemikian rupa agar saling tergantung satu sama lain. Jadi juga kita nggak bisa bilang efeknya tidak akan pernah ada di kita. Kecuali kalau ini perang 100 tahun yang lalu ya, lain ya. Kalau sekarang kita sudah persiapan untuk saling menggantung satu sama lain. Maka pasti nanti someday kita akan kena efeknya juga. Nah, maka dari itu kita perlu lihat, saya nggak tahu apakah ada di antara teman-teman yang udah nggak suka negara ini dan pengen jadi pasukan berani mati di sana ya terserah juga maksudnya. Cuma saya cuma bisa bilang bahwa dalam keadaan sekarang kalau misalnya yang bisa berkepentingan, misalnya ada pemerintah yang lihat di sini, silahkan bernegosiasi yang terbaik. Bagi kita rakyat kecil, bila kita mengupdate, sekarang kita belajar sesuatu karena isu invasi tidak cuma ini kebetulan isu invasi ini antar negara, tapi kenyataan di Indonesia juga sering sekali terjadi banyak sekali invasi privacy yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Terus invasi dalam banyak hal yang sebenarnya itu tidak masuk hal-hal yang pantas. Maka kita juga perlu lihat bagaimana apa yang kita bisa pelajari. Kalau kita nggak bisa buat apa-apa untuk mengubah, maka nggak ada salahnya kita apa yang kita bisa pelajarin. Ya, dengan kita belajar dari sebuah peristiwa sebetulnya juga kita sudah melakukan sesuatu ya. Walaupun terlihat sepertinya kayak nggak bergerak kemana-mana gitu. Ya habis gimana? Iya. Banyak orang kan mikirnya gitu kan, lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak berbuat sesuatu loh. Masa gue harus kesana sih gitu kan? Bukan itu jawabannya juga kan sebenarnya. Kecuali kalau ada yang di sini udah sebel jadi di negara Indonesia dan mati ke situ nggak apa-apa juga sih. Kurang-kurangin. Kacau. Nah, kita juga selalu di Selasa Berbagi ini kan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Dari Japijar TV dan kita mencoba untuk jawabnya, terutama pertanyaan-pertanyaan yang saat ini relate dengan peristiwa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nah, ini ada satu pertanyaan nih yang menarik kalau kata aku. Lagi banyak banget nih beredar berita tentang Rusia dan Ukraina nih Kak. Jujur, aku nggak tahu apa-apa tentang kronologi. Cuma banyak teman-teman aku yang ngomongin panjang lebar tentang hal itu. Padahal mereka kan cuma dengar dari berita dan nggak mengalami langsung ya. Aku jadi bingung, wajar nggak sih orang yang nggak pernah merasakan suatu peristiwa secara langsung bisa menentukan dan menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Kritis juga nih anak. Boleh saya yang jawab nggak? Boleh dong. Oke, gue yang jawab ya. Ini cowok apa cewek? Wah, nggak disebut. Nggak ditulis ya. My bro atau my sis, you are right. Kita kan nggak di situ. Dan kalau soalnya saya nemuin bahwa di sosial media ini satu sisi baik, tapi satu sisi bikin kita ini jadi terlalu banyak ngomong sebelum kita tahu kebenarannya. Jangan lupa bahkan berita-berita yang kita dengar pun biasa sudah disortir. Sangat mungkin loh. Berita-berita itu stasiun televisi pun sebenarnya punya kepentingan. Jadi bagi saya tuh kalau orang tuh suka nyebar-nyebarin gitu, mereka merasa bener. Saya tahu dari zaman perang, vaksin, SARS, MERS, virus ini, virus itu. Pemilu mendadak ada orang-orang jadi orang-orang sosial media ini mendadak jadi ahli politik, terus jadi ahli kesehatan, terus jadi ahli geopolitik. Jadi bagi saya you talk too much, walaupun diperbolehkan sebenarnya. Tapi kita juga harus kadang menahan diri sambil mempelajari fakta-faktanya. Jangan lupa kita bukan orang yang mendapatkan seluruh beritanya. Saya menemukan bahwa saya punya teman-teman orang di hubungan internasional yang belajar geopolitik. Satu yang saya pelajarin, tidak pernah sesimpel itu. Terlalu banyak hal terjadi di dalam yang gak kelihatan di luar. Motif itu
di dunia itu sebegitu ribetnya sampai kita ini nggak bisa lihat secara gambar besar. Apalagi kalau kita nggak menguasai keilmuan logika geopolitiknya. So alangkah baiknya kalau kita belajar, kita berdoa yang terbaik. Kalau mau nyumbang silakan nyumbang, tapi pastikan nyumbangnya ke nyumbang orang yang bener ya. Sumber yang tepat ya. Jangan sumbangan yang legal gitu maksudnya. Dan sudah jalani hidupmu, berdoalah. Usahakan kesejahteraan di tempat di mana Tuhan buang kita juga di sini. Kalau ada pengusaha di sini, minyak gorengnya jangan ditimbun. Ya paling gitu aja. Ini baru bagian dari ikut membantu negara ini sebenarnya kan. Karena ya gimana ya, negara ini ya, butuh dibantu. Tapi bantunya mungkin ya gitu. Iya. Jangan ditimbun minyak gorengnya. Oke. Thank you. Udah Chris gimana, Mas Chris? Pertanyaan gimana tadi pertanyaannya? Iya. Ya aku jadi Jam bingung, segini wajar tuh gak ngantuk sih? ya? Aku wajar gak sih orang yang gak pernah merasakan satu peristiwa secara langsung bisa menentukan dan menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah? Iya, sangat benar sekali bahwa nggak bisalah menentukan mana yang benar dan salah. Dan mungkin saja meskipun kita ada di sana juga, dekat juga bingung juga. Sama kayak kita hidup di negara ini misalnya. Iya. Kayak kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil itu kayak kita kadang-kadang juga bingung juga kan. Kenapa kok ngambil gini sih? Kenapa kok harus begitu sih? Iya. Kita kan juga bingung juga kan. Apalagi yang ada di sana. Tuh. Gitu. Iya nggak apa-apa kalau pertanyaannya kalau bingung. Kami juga bingung kok, tenang aja. Juga bingung gitu. Dunia nggak Gitu black kan? and white soalnya. Pertanyaan gitu kan? Iya. Tapi kan memang apa ya? Kalau ya tadi kan kita buka dari tadi awal kan bahwa ini tuh masalah ini bukan masalah bahwa kita harus harus mendukung salah satu karena dua-duanya juga sebenarnya ada korban. Iya, dia kira tim bola apa dukung Iya, makanya dua-duanya ada korban kan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencaharian, ada yang kehilangan keluarga gitu di dalamnya. Dari lu sendiri gimana, Ren? Ya, ini walaupun Pijar TV kok bendera ini bantalnya kayak bendera Ukraina ya. Tapi enggak ada. Cocokologi. Ya, benar tadi pertanyaannya kan bagaimana bisa kita memutuskan mana yang benar, mana yang salah, terus juga dengan berita-berita yang beredar di luar sana gitu. Ya bahkan kan kita lihat United Nations gitu kan, PBB aja sikapnya seperti apa sih gitu. Sejauh ini aja mereka nggak berani mengambil satu sikap yang jelas, bukan artinya karena mereka bodoh amat kan. Tapi kan memang nggak sesimpel emang itu. gak sesimpel itu gitu. Betul. Nah sekarang kita diperhadapkan dengan berbagai macam berita yang datang ke pihak kita dan kita nggak lebih dulu menilai atau minimal ya kita mencari tahu ini berita ini siapa yang bikin, sumbernya dari mana. Bisa jadi dia ini kan pro ke yang satu, keluarin berita ini gitu kan. Apalagi ya di Indonesia isu-isu yang lain yang mengikuti itu kan banyak. Ya mulai dari ada Israel Palestina ikut ke dalamnya kayak gitu kan. Amerika dan seterusnya itu banyak di situ. Jadi berita ini siapa yang bikin, sumbernya dari mana gitu. Akan sangat sulit sih bagi kita pada akhirnya untuk bisa memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Tapi at least kita jadi manusia ya, khususnya anak Tuhan. Udahlah, jangan bahasa itu mengglorifikasi peperangan gitu. Mengglorifikasi. Iya, jadi kayak wah perang itu kayak sesuatu yang seru-seruan gitu loh. Ini nyawa Ini nyawa orang loh dipertaruhin. Lu kira Clash of Clans. Ayo semangat. Yang satu Rusia, Ukraina gini-gini. Ya, kita missing out satu hal yang sudah jelas gitu kan. Ini tentang kemanusiaan, tentang manusia, jiwa-jiwa ini yang berharga loh gitu. Iya, satu orang meninggal, satu nyawa aja itu Berharga men. Jadi kok jadi Ini kayak perang. siapa yang lebih hebat dan siapa yang ini. Iya. Nah ini tapi kalau dari pertanyaan ini dan juga kejadian di sana, kita bisa bisa punya cerminan gini. Banyak orang juga kan yang sebenarnya kalau dalam satu masalah gitu ya, dia nggak tahu masalah sebenarnya yang terjadi apa gitu. Tapi orang tuh langsung judgmental atau langsung mengambil kesimpulan, oh dia yang salah. Hashtag sering terjadi. Iya. Sekarang di Indonesia deh. Di hidup kan? nyata aja sering kok. Iya. Yang kemarin kasus ada bapak-bapak yang udah berumur, ya kan dia bawa mobil terus orang-orang nguber-nguber bilang, oh ini maling nih maling. Iya, dia nggak tahu apa cerita sebenarnya. Iya, yang warga sekitar kan
terprovokasi. Nah, gua rasa orang yang dengan mudahnya akan terhasut berita-berita kayak gini ya di lapangan akan barbar juga. Main hakim sendiri, nggak tahu juntrungannya mana. Makanya sampai sekarang kan masih apa ya, ngetren di lalu lintas motor pura-pura keserempet terus bilang oh ini nih yang nyerempet dengan harapan mobil ini dirusak nanti bisa dicuri barangnya segala macam kayak gitu kan. Jadi memang apa ya mesti dibudayakan sih dari sekarang gitu loh bahwa jangan main hakim sendiri, jangan mudah untuk Tapi itu main hakimnya bareng-bareng bro, gak sendirian tuh bro. Iya ya benar. Jangan main hakim bersama-sama gitu. Gak gitu. Bukan itu intinya. Patahnya kok ke situ sih? Bukan ngomongin jumlah ini. Itu sih kalau buat aku hal-hal sesimpel itu mencerminkan lah ya. Bagaimana kita ada satu berita yang paling rame kan komentar-komentar Iya. netizen mana gitu kan. Plus 62 tuh waduh. Negara Wakanda ya. Wakanda ini Wakanda. hebat banget gitu. Jadi ya dimulai dari situ deh. Bagaimana kita kalau belum punya satu sumber yang jelas, yang pasti, ya kita tahan diri dulu. Iya. Jangan sampai akhirnya kita udah terlanjur forward nih, menyebar totalnya hoax lagi, ya kan aduh malu sendiri ya kan. Iya, dan akibatnya ke orang lain lagi. Orang yang kita lain mungkin gak kenal juga. Iya terkena propaganda juga. Haha. Nah, nyambung dari apa yang tadi Randy bilang, kalau gitu untuk kita bisa mengubah budaya itu, cara pikir itu dengan cara mengedukasinya caranya kayak gimana ya? Karena itu kan apa ya? Kalau budaya berarti kan udah berulang-ulang sehingga itu jadi kebiasaan dan kebiasaan yang terus-terusan akhirnya jadi satu budaya gitu loh cara Iya. pikir. Nah, kita gimana ngedukasi? Sebenarnya sih kuncinya dua sih, reformasi dan revolusi. Tapi Revolusi memang sebenarnya mental. gue juga nggak yakin kita bisa jadi bagian itu sih. Kuncinya soal di pendidikan sih. Dari lingkungan yang paling kecil dulu gimana coba El? Misalkan El? Lingkungan yang kecilnya masa memang rusak juga soalnya gitu juga. Tukang gosip. Grup WhatsApp keluarga. Gini iya kan sumber hoax terbesar grup WhatsApp keluarga. Itu mau ditaruh di mana tuh muka keluarga tuh? Apalagi keluarga yang agak besar ya, dari si tante Aichen lah, tante Aitien lah, dan sebagainya, si tante-tante dan om itu. Asuk ini, asuk itu. Ini dari grup, kiriman grup dari situ. Ada faktor memang orang zaman dulu, lack of information. Jadi begitu mereka dapat informasi, mereka langsung sebarkan. Masalah sekarang kan informasi sudah kebanyakan. Generasi sebelumnya itu mungkin tidak punya kecerdasan emosi yang cukup terlatih untuk kita bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, yang layak disebarkan atau enggak. Itu jadi ada faktor sosiologisnya juga. Jadi jangan langsung bilang orang tua bilang dia tuh nggak kritis dan sebagainya. Enggak, ini dunia yang berbeda bagi mereka. Zaman dulu nggak kayak gini soalnya. Tapi kalau dari saya lihat sih dengan begitu banyak berita-berita yang membangun opini, rasanya di masa depan orang Indonesia minimal harusnya bisa lebih dewasa. Contoh, kemarin ini ada berita soal seorang udah bulan-bulan lalu seorang anak yang katanya di abuse, dipukulin sama orang tuanya di Instagram kan, dibikin videonya seakan-akan dipukul, langsung semua orang membela kan di Instagram itu. Orang tua kok ada yang toksik gini, jahat banget orang tua dan sebagainya. Nggak tahu adeknya dia bikin snapgram lagi, yang bikin berita yang sama sekali berbeda. Ternyata justru ini anak perempuan yang bandel, orang tua justru ngelindungin. Di situ ada statement menarik dari para netizen. Kita akhirnya nggak tahu ya. Udah deh next time nyimak aja deh. Akhirnya netizen jadi kayaknya kalau berita itu Ada ya? pola itu counternya. berulang terus, lama-lama netizen juga ngeliat berita jadi malas. Kita nggak tahu isinya apa. Pada akhirnya bukan hanya jadi malas lihat, tapi bisa tumpul kemanusiaannya, bisa Di satu apatis. sisi. Satu sisi Jadi akan ke apatis. sana. Iya, bu sisi buruknya apatis memang. Ya makanya emang saya selalu bilang sih kunci mengkritisi memang soal dari pendidikan sih. Tapi apakah kita dari ngelihat, kalau dari yang saya bisa lakukan ya pasti terserah dari lingkungan kita. Kalau misalnya di lingkungan gereja, ya jangan asal khotbahin, minimal ya. Kalau di lingkungan gereja jangan cuma asal khotbahin berkat-berkat dan iman doang.
Bagikanlah juga yang sisi-sisi tentang pengambilan keputusan yang alkitabiah. Tentang suara siapa yang harus kita dengar. Iya. Saya rasa itu khotbah-khotbah yang relatable dan dibutuhkan Iya, juga. iya. Dan para jemaat juga jangan ini kurang beriman. Yuk kamu bukan soal kurang beriman. Masalahnya saya yakin orang beriman tuh banyak. Cuma orang yang bisa mengelola hidup, mengelola keputusan yang dia harus ambil. Itu kan juga atribut penting dalam berjalan bersama Tuhan maksudnya. Itu ya kalau di pendidikan ya pastinya ya dari sekolah sebagai diajarin gimana caranya. Saya sih cuma itu sih kayaknya sih untuk sekarang. Iya. Karena saya dari daerah situ ya bisanya gitu doang. Iya, karena kalau kita nggak bijak mengolah informasi yang kita dapetin gitu ya, kita nggak coba teliti dulu. Oke lah kalau di Rusia Ukraina mungkin korbannya adalah nyawa ya langsung gitu ya, terdampak langsung. Di kita di Indonesia mungkin bedanya adalah Nama baik orang nama baik seseorang, hidup seseorang dipertaruhkan gitu loh. Jadi hanya jelek. gara-gara kita salah lempar broadcast. Betul. Itu yang kita harus tahu bahwa apa yang kita share, apa yang kita bagiin itu berdampak buat orang yang tertulis di situ gitu namanya, yang belum tentu kebenarannya. Mas Kris gimana Mas? Kalau Mas Kris sendiri punya pendapat hal ini Mas, bahwa ada banyak orang yang disinform gitu, misinformasi hanya karena mereka nggak benar-benar teliti dulu. Dan itu juga menentukan hidup seseorang kan, dari apa yang mereka lakukan kan sebenarnya kan. Iya. Kayak menarik begini, bahwa setiap kita itu adalah influencers. Ya. Setiap kita kan. Jadi nggak peduli lo punya followers berapa, setiap kita adalah influencers. Maksud juga kan kalau Anda terlibat di WA keluarga pun Anda bisa mempengaruhi cara berpikir keluarga tersebut ya, WA keluarga tersebut. Sering kasih berita-berita yang jelek-jelek ya, sumber-sumber yang nggak jelas ya, itu bukan sumbernya sana. Anda yang bertanggung jawab, bukan sananya. Jadi orang akan melihat bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda berbicara, apa yang Anda sharingkan, apa yang Anda retweet, apa yang Anda reshare, dan seterusnya. Orang akan melihat tanpa Anda sadar. Nah, semakin besar pengaruh Anda, Semakin bisa dipercaya apa isinya. sama ya, semakin besar pengaruh Anda, akan semakin besar dampak yang dihasilkan atau kerusakan yang Kerusakan. dihasilkan. Jadi untuk melihat itu semuanya ya tadi, sadari bahwa diri Anda pertama ya, sadari diri Anda akan mempengaruhi kehidupan orang lain sekecil apapun, dari tingkah laku dan berita apapun yang Anda sampaikan. Yang kedua ya tadi, dalam lingkungan gereja, pengajaran-pengajaran yang relatable dengan Daerah-daerah situ tuh. dunia sekarang, terutama kayak model discernment gitu kan. Bagaimana kita membedakan gitu. Bagaimana kita membedakan. Kan ada banyak cerita-cerita juga kan, banyak-banyak cerita di Alkitab juga membedakan mana yang nabi palsu, mana yang nabi beneran. Berarti kan kita bisa belajar di situ. Insight Mana dari berita situ. yang disampaikan yang beneran, mana berita yang disampaikan tidak benar. Cerita juga. Salomo yang tentang dua ibu Ya. itu tuh sangat membantu. Kalau dikulik itu itu saya belajar banyak soal membedakan mana yang baik dan salah dari ayat itu, narasi itu. Saya belajar banget. Iya. Itu hal-hal seperti itu yang perlu banyak kita harus sampaikan. Preacher sekarang generasi saat ini, anak-anak orang-orang muda, bagaimana mereka tidak hanya mengejar karir saja, tapi juga bagaimana menyikapi berita. Sosial media sekarang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Iya. Dan mau nggak mau setiap hari kita memakai sosial media. Itu yang perlu kita ajarkan ya kepada anak-anak bagaimana mereka mensikapi sosial media. Jangan hanya setiap ada yang gue jangannya anaknya tiru lagi kan nggak gitu kan. Nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Tidak hanya menggunakan sosial media, tapi bagaimana meresponi berita yang di sosial media. Iya. Kita bisa ajarkan itu sebetulnya sih. Dan bisa mulai dari kita untuk kasih teladan bahwa stop untuk peperangan ini bukan kayak perlombaan gitu ya. Stop untuk saya dukung A, saya dukung B gitu ya. Karena ini bukan pertandingan. Coba mulai dengan angkat sisi kemanusiaan. Orang banyak yang telah berkorban di situ, banyak yang jadi korban gitu ya, banyak yang jadi korban. Rakyat terutama di sana, pengungsi gitu kan. WNI aja sekarang ada 3 gelombang pengungsi gitu yang dikeluarkan dari sana gitu kan. Belum lagi yang tertinggal di sana. Lo bisa, atau kalau lihat sosial media lo bisa lihat atau ikuti tokoh-tokoh yang yang tidak berpihak gitu kan. Oke, lihat Paulus misalnya, itu kan juga menyerukan kedamaian bagi dua pihak. Iya. Kayak gitu. Itu hal-hal seperti itu yang bisa kita lihat gitu kan. Kenapa diserukan kedamaian dua belah pihak? Karena pasti banyak paus juga mengerti bahwa ini tidak semudah itu. Ya,
Jadi berusaha untuk berdamai. Dan Paus kan juga berusaha memang kan mereka kan dia bilang kan vicar of Christ ya katanya kan untuk jadi ya dia pasti berusaha untuk mengemulasi kekristenan lah. Betul. Dia berusaha walaupun mungkin kita dari orang Protestan tidak selalu setuju dengan gaya kepemimpinan Paus tapi ya dia berusaha. Untuk masalah hal ini suara-suara yang menyerukan kedamaian, suara-suara menyerukan perhentian peperangan itu yang kurasa kita perlu. Oke. Nah ini ada pertanyaan berikutnya nih. Kak, karena sekarang rame di sosmed aku jadi sering debat sama teman aku karena katanya Ukraina memang pantas untuk diserang. Karena lebih condong ke barat dan mau bergabung sama NATO. Aku jadi kepikiran. Apakah kalau kita nggak sependapat dengan tindakan atau keputusan seseorang, berarti kita wajar untuk menyerang pemikiran orang lain? Nice. Pertanyaan yang bagus. Ini anaknya tumben kritis-kritis nih ya. Senang juga nih pertanyaannya nih. Saya sangat percaya bahwa gini. Kamu bisa gak setuju sama orang. Tapi bukan berarti kamu gak bisa berteman sama dia. Wow. Oh oke. Wow. Saya banyak orang-orang saya tidak setuju cara hidup ya. Mungkin bukan gak setuju ya. Ada yang gak setuju. Ada yang memang tidak sejalan cara hidupnya. Ada yang memang sudut pandang berpikir berbeda. Tapi apakah itu berarti saya nggak bisa temenan sama mereka? Enggak. Kan lucu. Contoh di dalam apalagi kalau misalnya isunya politik, saya nggak bakal pernah lupa. Tahun 2019, waktu itu Indonesia kan parah banget kan antara dua pihak kan. Yang satu paslon 1 banget, satu paslon 2 banget. Bisa di grassroots kan berantem banget kan. Pas yang satu jadi presiden. Yang satu pahit, malahan yang pemimpin dari paslon berikutnya malah jadi menteri. Merekanya damai, bawahnya masih berantem. Kita kadang juga jangan sering terlalu segala sesuatu di kasar bahasa bulenya take it personally. Jangan. Baperin. Jangan dibaperin, jangan dibawa perasaan semua. Saya juga nggak selalu di rumah saya, pandangan politik juga kami agak berbeda. Saat pada waktu contoh, saya dan keluarga saya, kami ngikutin politik Amerika. Saat kebetulan orang tua saya pernah ngikutin lagi megang Republikan pada waktu itu, saya Demokrat sendiri atau saya agak abstain sendiri. Terus pernah mereka lagi mendadak berbalik jadi si Partai Biru, saya jadi agak Republikan dikit. Dan poinnya gini, jangan terlalu dibaperin dan kita harus membedakan antara preferensi dan pertemanan. Preferensi boleh berbeda. Tapi yang penting pertemanan jangan sampai rusak. Pertemanan jangan sampai rusak. Ya kita bisa beda pendapat ya. Beda. Di dalam teologi pun ngobrolan kita sama teman-teman teologi. Perbedaannya banyak sekali. Nongkrong sama si ini yang katanya liberal, yang katanya konservatif. Suka bikin label sendiri biasa kan. Padahal orang gue sendiri gak suka di label. Tapi apakah karena mereka beda kita gak berteman? Bagi saya sih semua harus teman. Dan saya juga sering dengar pendapat, kita sering cerita. Dan masing-masing gak ada yang sepenuhnya benar, gak ada yang sepenuhnya salah kok. Pasti semua orang punya kelemahan berpikirnya sendiri. Ya kita gak usah berpihak, jadi teman baik aja. Contoh lagi, saya pada waktu antara Israel Palestina, walaupun mungkin cara pandang saya berbeda dari orang-orang tentang perang itu, tapi saya tetap berempati sama orang-orang terluka sama perang. Betul. Walaupun kita geopolitik berbeda, tapi kan kita harus tetap lihat dari sisi kemanusiaannya. Betul. Ya, gue dari situ sih. Iya kan Ren. Contohnya karena sekarang misalkan kita cuma melihat ada dua negara yang berseteru gitu kan. Tapi sebetulnya mereka ini kan satu budaya gitu ya. Ada yang berteman mungkin di antara mereka, ada yang saudara mungkin di antara mereka. Itu kan mereka jadi korban sesungguhnya gitu kan. Terus hanya karena perbedaan pemikiran bukan berarti harus saling menindas kan, karena sebetulnya terjadi di bawahnya kita nggak boleh, jangan cuma lihat apa yang terjadi di atasnya gitu kan peperangannya, tapi juga kita lihat bahwa ada orang-orang yang mungkin putus persaudaraan dan pertemanan hanya karena korban perang ini ya Ren. Lu gimana Ren? Ya itu tadi satu nilai yang sangat bagus ya. Berbeda itu bukan artinya kita tidak bisa bersama gitu. Ya itu buat aku penting banget. Apalagi kalau udah levelnya pemimpin. Ya makanya ada sahabat pemimpin. Masuk nggak? Masuk.
Ini Jualan. Enggak, tapi esensinya itu gitu loh. Ketika ada seorang pemimpin, apalagi udah masuk ke pemimpin negara ya, akan sangat dihindarkan di dalam kepemimpinan seseorang yang tadi katanya menerima perbedaan, mau bersahabat, mau bersama-sama walaupun berbeda, lalu di dalam kepemimpinannya dia mengadakan sebuah perang yang akan merugikan banyak orang, akan sangat dihindarkan. Kalau perlu dia bilang apapun boleh terjadi asal jangan ada perang di tengah-tengah kepemimpinan gue. Itu kan satu nilai yang berasal dari apa? Berbeda bukan berarti tidak bisa bersama. Iya. Ya jadi buat aku sih pemimpin itu juga harus punya wawasan yang benar tentunya, spirit yang benar, model kepemimpinan yang benar kayak gitu kan. Jadi jangan sampai sebenarnya di dalam jiwanya itu ada otoriter, ada mau menguasai, mau menang sendiri, tapi akhirnya dia ada di posisi yang begitu krusial yaitu pemimpin gitu. Jadi ya sama-samalah kita belajar, nggak usah jauh-jauh yang di luar sana. Ya kita sebagai pemimpin-pemimpin muda gereja, anak-anak muda gereja ya belajar untuk saling mengenal, saling menghargai perbedaan yang ada gitu loh. Dari situ budaya itu bisa terbangun kok pelan-pelan kayak gitu. Karena perbedaan kan tadi kita selalu angkat ya. Perbedaan itu selalu ada gitu ya. Perbedaan selalu ada, tapi dari mana kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang dewasa adalah ketika kita bisa bukan menseragamkan pendapat, tapi bisa bagaimana bisa berdamai dengan pendapat yang berbeda itu sebetulnya. Aku tambahin sedikit. Aku nih lagi menulis tesis kan tentang kepemimpinan sahabat. Dan yang menarik itu kalau kita mau tarik ke secara teologis, ternyata prinsip berbeda namun bersama itu adalah natur dari Allah Tritunggal itu sendiri. Allah Bapa berbeda dengan Allah Anak berbeda dengan Allah Roh Kudus, tapi mereka tetap bisa bersama. Mereka tetap setara satu dengan yang lain dan tidak ada menganggap gue lebih daripada yang lain. Tidak ada subordinasi kan di situ. Dan aku rasa kalau natur Allah yang kita sembah aja berbeda namun bersama, kenapa kita nggak belajar dari natur Allah itu sendiri gitu untuk kita terapkan dalam kehidupan? Wow, wow, itu dia makanya kita tuh harus, Tuhan udah kasih contoh yang benar, yang besar juga buat kita, gambaran yang besar untuk sebenarnya kita tinggal aplikasikan dalam kehidupan gitu ya. Supaya kita nggak kedewasaan kita sebagai pemimpin untuk kita bisa melihat perbedaan itu jadi suatu kekayaan sih. Nah, Om Kris, sesuai dengan aplikasi ya Mas kan gitu kan. Lah, bukan itu maksudnya. Aplikasi dan notes ya. Oke, Mas Kris, ada pertanyaan. Kak, aku sempat terlintas mikir, kenapa sih harus ada invasi kepada suatu negara? Emang nggak bisa ya diobrolin baik-baik? Mulai dari mana sih sejarahnya Kak, bahwa kekerasan dan perang harus selalu jadi nomor satu bagi suatu pihak atau negara atau pemimpin untuk mendapatkan keinginannya? Itu sih menarik banget. Aku rasa begini, mungkin saja kita nggak tahu udah pernah dipakai ada jalan-jalan yang lain gitu kan. Tapi perang itu selalu ada sejak dahulu sampai sekarang itu selalu ada. Cuma perangnya beda aja. Hanya ya skalanya berbeda mungkin, skala yang berbeda. Dan kita nggak tahu karena sosial media tidak seperti dulu, tidak seperti sekarang. Berita nggak seperti sekarang. Berita dulu mungkin sebulan baru kita bisa dengar. Sekarang langsung kita bisa dengar dalam waktu yang bersamaan ya. Dalam hitungan menit, detik. Versinya beda lagi. Dan versinya mungkin macam-macam beda. Dulu yang punya akses berita, orang-orang yang dikirim ke medan tempur juga nggak banyak. Jadi hanya itu aja yang kita bisa dengar. Dan baru belakangan mungkin saksi-saksi sejarah baru pada munculan kan. Tapi sekarang kita bisa tahu. Makanya dari zaman dahulu perang selalu ada. Selama ada kepentingan akan selalu ada gini. Semuanya orang punya kepentingan. Dan sewajarnya atau seyogyanya, seyogya Solo Semarang. Sejakartanya dong kan. Sejakartanya sebaiknya, seidealnya dibicarakan. Makanya kan kadang-kadang ada perjanjian gitu kan. Karena apa? Pertama, sumber daya bumi ini tidak merata.
Ada yang punya A lebih banyak, ada punya B lebih banyak, ada yang nggak punya A, nggak punya B dan segala macamnya. Dan pada akhirnya setiap negara saling membutuhkan. Dan kemudian cara yang dipakai adalah berunding dan berdagang. Itu yang umum terjadi. Dan ketika kesepakatan itu terjadi, kepentingannya tidak terrelasikan dengan baik, ada usaha pemaksaan. Dan usaha pemaksaan pada akhirnya ya menimbulkan perang seperti itu. Kurasa aku nggak tahu yang terjadi di sana. Apakah dibicarakan atau tidak, dia nggak tahu. Sehingga diambil langkah terakhir, langkah perang. Langkah perang dari sejak dahulu sampai sekarang pemakaian senjata ya. Pemakaian senjata adalah langkah terakhir untuk ini mendapatkan apa yang diinginkan. Gitu. Jadi keinginan itu adalah sumber dari malapetaka. Keinginan yang nggak bisa ditaklukkan ya jadinya ya sebenarnya. El punya pendapat lain El soal ini El? Satu, definisi perang itu apa dulu? Karena dunia ini sebelum perang Rusia Ukraina ini hanya karena sedang tidak ada senjata yang diangkat, bukan berarti nggak ada perang. Karena mungkin ada perang, cuma perangnya nggak pakai senjata, pistol dan peluru. Sebenarnya dunia mengenal namanya perang proksi, perang yang menggunakan pihak ketiga. Ada perang asimetris, perang non kekerasan. Ada juga perang digital, terjadinya di dunia digital, pembangunan opini dan sebagainya, itu juga perang. Saya rasa perang itu terjadi selain karena sudah ribuan tahun juga diakibatkan kebuntuan di dalam sebuah negosiasi, kebuntuan di dalam yang menyebabkan sehingga sementara yang satu merasa pendapat lebih baik dari yang lain, dan tentu masih banyak alasan yang lain. Tapi bagi saya kadang bukan kita semua nggak suka kekerasan, tapi perang juga sesuatu yang dibutuhkan kadang. Kita perlu memperjuangkan hal yang benar. Dan apakah di kekristenan di abad pertama itu tidak berperang? Berperang hanya dengan cara anti kekerasan. Berperang dengan cara merelakan diri mati, menjadi martir. It's part of war. Kadang perang juga dibutuhkan agar kita itu bisa menunjukkan apa yang kita percaya. Memang luka itu memang berat. Tapi saya tahu konfrontasi itu tidak mudah. Tapi kadang ada waktunya hal-hal yang kita butuhkan itu, ada hal-hal yang kita percaya yang kadang kita butuh untuk tunjukkan. Beda lagi kalau ada soal melukai. Kalau soal melukai, soal menyakiti, perang fisik, itu kan dari kitab Kejadian juga udah ada maksudnya. Saat Kain dan Habil. Keinginan untuk menguasai seseorang, bahkan mematikan seseorang. Betul. Sekarang tuh apakah kamu pikir karena nggak ada tembak-tembakan maka tidak ada orang dimatikan? Banyak, ada orang dimatikan secara nama baik, secara karakter. Justru menurut saya kejaman orang dibunuh karakter ya. Karena kalau misalnya orang dibunuh secara fisik, dia habis mati udah nggak ada apa-apa lagi. Dibunuh karakter ya, dia itu masih hidup tapi orang menganggap dia tidak ada artinya. Dan itu jauh lebih mengerikan karena itu membuat orang mati pelan-pelan. Zaman dulu kalau orang dibunuh dengan pisau super tajam itu dianggap sebagai pembunuhan yang baik karena berarti nggak berasa. Tapi kalau dibunuh pakai pisau tumpul itu sakit banget. Jadi poin saya lagi nih, memang kita juga jangan sampai di pertumpahan darah, tapi perdebatan, perselisihan yang sebenarnya merupakan benih kecil dari sebuah perang, itu juga sebenarnya kita nggak bisa hindarin. Asal menurut saya pastikan kita ini punya dasar yang jelas. Kalau ini pendapat saya, ini kesannya kontra ya, tapi memang kadang perdebatan tuh bisa membantu juga untuk mencari kesepakatan yang lebih baik gitu maksudnya. Walaupun tentu orang yang ngomong ini pasti karena dia pernah ngeliat terlalu banyak darah sehingga dia tuh capek mungkin maksudnya, atau dia nggak terlalu banyak pertengkaran. Tapi memang realitanya adalah perdebatan dan bahkan perang dalam apapun bentuknya akan selalu ada. So ya kita juga akan berperang minimal dengan daging kita sendiri. So ya itu aja sih. Ren punya pendapat Ren?
Ya, dalam hal tertentu memang Alkitab tidak melarang kita untuk berdiskusi, berargumen, berbeda pendapat dan mengutarakan pendapat itu bukan hal yang menjadi masalah ya. Tapi justru yang menjadi masalah itu adalah ketika solusi yang diambil adalah kekerasan, gitu. Kita temukan tentunya di dalam Alkitab bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, lalu dia membawa value kerajaan Allah beserta dengan dia. Di situ kan kita menemukan bagaimana Yesus mengajar, gitu kan? Bagaimana Yesus menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah itu di tengah dunia, gitu loh. Iya. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa hidup oleh pedang akan mati oleh pedang, ketika Petrus menghunuskan pedangnya dan memotong telinga dari Malkus, gitu kan. Jadi buat aku sih sebagai anak Tuhan, justru kita yang harus mengusahakan perdamaian itu, dalam arti tidak ada kekerasan. Kalau di dalamnya ada argumentasi, ada perbedaan pendapat dan perlu untuk diluruskan, bukan hal yang menjadi masalah. Tapi ketika menemukan deadlock, nah apa yang kita lakukan? Iya. Apakah kita akan memaksakan kehendak kita dan menggunakan kekerasan fisik? Iya. Nah, aku rasa itu yang Betul. Yesus tidak ajarkan sih kepada kita, gitu. Betul. Malah dia mengajarkan untuk kita bisa mendoakan musuh kita malah gitu. Berbuat dan baiklah berkati. mereka yang mengasihi Betul. kamu. Nah, masuk di pertanyaan berikutnya nih. Iya. Aduh, melihat banyak juga negara yang masih mendukung kubu Rusia dan juga kubu Ukraina, aku jadi kepikiran. Dalam situasi bentrok atau gesekan antar dua pihak itu ada terbentuk pendukung-pendukung yang malah mendukung mereka semakin panas. Kak, di mana sih peran gereja di Ukraina? Aktifkah mereka berusaha mengobati situasi dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk cerita tentang kasih Kristus buat orang-orang yang butuh harapan? Ya iyalah. Ya iya. Gimana? Jelas itu dilakukan gereja. Jelas. Cek Apa? aja di Instagram gereja Ukraina. Ada apa yang lu pernah lihat di situ apa? Minimal Hillsong Kiev gitu. Dia berdoa buat bangsa. Dan juga banyak gereja di Ukraina itu, ada gereja Sunday Adelaja. Mereka pasti juga berdoa dan ikutan melakukan sesuatu pasti. Iya, Dijamin gereja pasti kalau udah soal perang itu mereka pasti terdepan. Nggak mungkin diem. Nggak mungkin diem, nggak mungkin. Pas apapun keputusannya, apalagi kalau di zaman sekarang nggak mungkin mereka nggak diem. Nggak mungkin mereka diem. Yes. Jadi ya pokoknya kalau dari saya sih mereka nggak mungkin diem. Mereka pasti melakukan sesuatu. Jadi yang harus dibalik adalah kadang pertanyaan kita jangan hanya bisa apakah mereka gereja ikutan untuk komunikasi Kristus? Jelas. Tapi mungkin yang kita perlu pertanyakan adalah apakah suara mereka akan sampai pada pemerintah. Mungkin itu. Suara mereka cukup keras untuk bisa menghentikan perang. Nah itu kan isunya lain lagi. Iya. Kalau ikut aktif menyuarakan pasti. Mas Kris gimana Mas? Apa yang pernah lu lihat atau tahu juga tentang apa yang dilakukan oleh gereja-gereja di Ukraina saat ini? Apakah mereka justru malah pergi lebih dulu lagi? Seperti ini. Ada hal mungkin yang lu bisa share? Gereja-gereja di Ukraina. Aktifkah mereka berusaha mengobati situasi ini? Kalau kulihat apa yang terjadi di Ukraina ya, dalam berkenaan dengan gereja, mereka baca Alkitab. Dalam situasi Ukraina ini, dalam situasi yang mereka hadapi ini, mereka berseru kepada Tuhan, itu jelas itu kan. Pada baca Mazmur 41 kalau nggak salah itu mereka merenungkannya itu, dan lalu lihat mereka di bunker itu mereka berdoa dan memuji Tuhan. Ada ya. Kalau lihat ada di bisa cek kok, kawan-kawan bisa cek di video-videonya kan. Di video di Instagram bahwa mereka tidak diam saja. Beberapa orang yang masih tinggal di kota, mereka berdoa buat kotanya. Mereka berdoa buat kedamaian, mereka berdoa supaya perang berhenti, dan mereka berdoa buat orang-orangnya. Melakukan sesuatu kok. Mereka tidak pergi dan melarikan diri. Iya.
Ya, Itu yang gue tahu sih. itu yang luar biasa ya. Justru memang kalau kita lihat juga, kita bisa lihat kan sosial media saat ini kan keterbukaan informasi banget gitu ya Ren ya. Nanti Ren bisa share juga Ren. Bahwa ada satu video juga yang ngasih lihat bahwa ada Samaritan Purse gitu di situ. Yang aktif banget untuk mereka malah ngebantu pada pengungsi. Mereka stay gitu loh. Mereka nggak pergi. Mereka belum ngungsi, mereka nggak cari selamat sendiri, tapi justru mereka stay di sana, bahkan jadi center pembagian makanan, shelter, dan jadi untuk warga Ukraina yang masih stuck di sana. Iya, jadi berdasarkan sejarah memang kita temukan biasanya akan ada terjadi sebuah revival, entah itu secara personal maupun secara komunal, ketika ada satu tekanan, satu depresi yang berat di dalam satu wilayah gitu, dalam satu waktu tertentu. Biasanya ketika hadir anak-anak Tuhan di situ, membawa kasih Tuhan, membawa pengharapan, membawa damai sejahtera Injil itu ke tengah-tengah lokasi di situ, pasti akan ada pertobatan juga gitu loh, di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi gitu. Jadi buat aku sih gereja-gereja harusnya tanggap ya dalam hal ini ya, untuk mereka bisa minimal hadir di tengah-tengah kesulitan dari masyarakat tanpa membeda-bedakan agamanya apa, latar belakangnya apa, ya kehadiran mereka untuk menjadi saluran berkat gitu loh. Ya manusia-manusia, sesama manusia di sana bisa hidup gitu. Tapi yang berikutnya aku tertarik juga Bang Jo, kemarin aku nonton satu cuplikan itu luar biasa ketika orang-orang Ukraina yang harus mengungsi keluar negaranya itu diterima oleh orang-orang yang berbeda bangsa. Orang-orang Jerman gitu menerima orang-orang Ukraina, mereka harus kehilangan rumah dan semua harta bendanya kan ditinggal semua, cuma bawa baju sama seadanya satu tas. Dan mereka dirangkul, dipeluk, mereka nangis gitu karena masih ada loh yang peduli sama mereka gitu. Dan ironisnya sih kalau ternyata yang merangkul itu lebih banyak yang bukan orang anak Tuhan ya, ya maksudnya mungkin ateis, mungkin juga agnostik, tapi mereka malah lebih punya awareness akan kemanusiaan gitu loh. Padahal sejatinya kalau dalam kekristenan memang kan ada istilah Philadelphia, kasih terhadap saudara. Tapi jangan lupa juga yang namanya Philoxenia. Philoxenia itu kasih kepada orang asing, orang yang berbeda dan kita nggak kenal. Coba bayangin ketika ada orang dari bangsa mana kehilangan tempat tinggal, mereka ngungsi ke tempat kita. Apakah kita akan dengan welcome-nya memeluk mereka dan menerima mereka? Ya kan, apalagi masa pandemi, jangan nanti virus gitu. Gak gampang. Jadi kok bisa ya gitu kalau ada kasih yang mau menerima orang asing dan berbagi beban dengan mereka, itu pasti kasih Kristus gitu. Itu pasti kasihnya Tuhan. Dan buat aku ya, anak Tuhan harusnya ada nih di masa-masa kayak gini. Betul. Bukannya malah cuma jadi juru komentar ya kan, jadi juri yang bisanya komentar tapi miskin dengan perbuatan nyata. Betul, nggak cuma teori doang gitu. Justru setuju nggak sih kalau gue bilang bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh gereja itu saat ini bukan cuma sekedar memberikan bantuan, tapi ini adalah kesempatan bahwa mereka ngasih berita pengharapan gitu loh. Bahwa sebetulnya ada kasih yang tadinya Kristus sudah berikan pada mereka. Untuk melalui kita, gereja Tuhan juga kita bisa berikan kasih itu sama mereka gitu ya, pengharapan itu. Ya dan benar sih, ada satu bilang gini, justru yang mujizat, miracles that happens itu adalah bukan karena ini berarti ada manusia baik, karena nggak ada manusia yang baik sebetulnya gitu. Tapi yang luar biasa itu adalah ketika ada orang di dalam situasi seperti ini masih ada perbuatan baik di dalamnya. Gitu kemanusiaannya nggak hilang. Ya kayak tadi Randy bilang gitu ya. Oke, nanti kita mau coba untuk conclude semuanya apa yang kita bicarakan di sini gitu ya. Terutama tentang value-value apa yang kita bisa ambil, terutama dari kita sebagai sikap sebagai anak Tuhan menyikapi hal ini. Mungkin dari El dulu, lalu Chris ke Randy. Fokuslah dalam sisi kemanusiaannya. Kalau fokus politik itu memang membingungkan. Kalaupun kamu nggak setuju sama pandangan satu negara, fokuslah jadi manusia. Fokus di situnya aja. Kayak gitu. Bukan fokus untuk memihak. Memihak.
fokuslah untuk memanusiakan manusia sama seperti yang Yesus lakukan. Udah. Keep in mind bahwa Tuhan selalu berpihak kepada victims, kepada korban, dan suara-suara korban pasti didengar di pihak manapun. Berkaca dari kitab Judges, kekerasan tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jadi kalau kita melihat ada pahlawan yang muncul setiap pasal, itu Tuhan memang itu adalah cara manusia ya untuk menyelesaikan. Tuhan menunjukkan itu adalah cara manusia untuk menyelesaikan perbedaan. Jadi kitab Kejadian mengajarkan kita kekerasan dihentikan dengan kekerasan, dan muncul lagi kekerasan berikutnya, sampai kitab Judges habis, kekerasan yang luar biasa terjadi. Dan di situ suara korban berbicara bahwa sedemikian loh, kalau lo hidup dengan kekerasan, hasilnya ya seperti ini. Makanya ada peristiwa keji di kitab Judges yang terakhir tuh kan. Itulah hasilnya kalau kekerasan dibalas dengan kekerasan. Jadi tak ada yang baik dengan kekerasan. Makanya Yesus menyelesaikan semua persoalannya, memilih untuk tidak memakai jalan kekerasan. Kalau dia mewartakan kerajaan Allah, seperti Rani bilang, nilai kerajaan Allah, bisa dengan mudah. Kalau Zebedius bersaudara bilang, Tuhan kan bisa Tuhan turunkan malaikat, kan bisa aja. Tapi Tuhan nggak melakukan itu. Dia rela dirinya mati disalib dan menghentikan kekerasan, semua konflik itu tanpa kekerasan. Iya, di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia yang korup ini, perdamaian itu nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Tapi perdamaian itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan bersama. Mungkin kalau kita lihat konflik besar yang terjadi di tengah bangsa-bangsa, oke kita bilang kita apa kita rakyat biasa gitu. Tapi cobalah melihat dari skup yang lebih kecil, keberadaan kita di tengah keluarga, keberadaan kita di tengah komunitas, di tengah kampus, di tengah tempat kerja, di tengah pelayanan. Adakah kita didapati sebagai pembawa damai? Nah, itu atau justru malah keadaan kita menimbulkan banyak konflik gitu. Mulailah dari skup yang kecil, jadilah pembawa damai. Aku percaya dari yang kecil, kalau itu dibudayakan terus, nanti itu akan menjadi sesuatu yang pastinya lebih besar. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Satu hal yang kita belajar dari apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa kita belajar dari konflik yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia gitu ya. Kita bisa belajar bahwa sebetulnya di mana ada konflik, kita sebagai gereja Tuhan, kita yang sudah mengenal kebenaran dan sudah mengenal kasih Kristus, sebenarnya kita memilih untuk sama seperti gereja-gereja di Ukraina tadi gitu loh. Mereka stay, dan seharusnya kita adalah orang-orang yang tidak berpihak, mana yang paling benar, mana yang paling hebat. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan ini nyawa loh, ini sangat berharga di hadapan Tuhan gitu kan. Dan kita justru mencari di mana ada kebutuhan dan memberi pengharapan serta mencurahkan kasih Kristus di sana. Satu quote yang bisa saya share sebagai penutup di pertemuan Selasa Berbagi kita, Michael Joseph pernah ngomong gini bahwa because our purpose is not to win the argument but to win people for Christ. Tujuan kita sebetulnya bukan untuk memenangkan sebuah argumen atau perdebatan, tapi untuk memenangkan jiwa atau memenangkan manusia untuk Kristus. Nah, itulah yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Oke, thank you banget Randy, El, Mas Kris. Kita ketemu lagi minggu depan Selasa Berbagi. Salam terang bagi Indonesia.